Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, an Ibni Umar, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, annahu, sungguhnya beliau, qala, beliau berkata. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Amudud dini wa ghayatu majdihi wa dirwatu sanamihi husnul dhanni billahi. Amudud dini, tiangnya agama, wa ghayatu majdihi, dan puncak dari kemuliaan agama, wa dirwatu sanamihi, dan puncak dari keindahan agama, wa dirwatu sanamihi, dan puncak dari kemuliaan agama itu adalah husnul dhanni billahi, baik sangka kepada Allah. Jadi puncak dari ketinggian beragama itu terletak pada husnul dhanni billahi, baiknya persangkaan kepada Allah. Faman, maka siapapun, mata yang mati, siapa man minkum di antara kalian, wahwa, sementara ia yuhsinu dalam keadaan memperbaiki adzanna, persangkaannya, billahi, kepada Allah, maka dakhalal jannati, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga, madlan, dengan bahagia, ay mumbasiton, maksudnya dengan terlapangkan, la khaufun alaihi, dalam keadaan tidak ada rasa takut atasnya. Jadi puncak dari semua ajaran
agama dalam Islam itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Itu puncaknya. Puncak keindahannya, puncak ketinggiannya, tiang pilar-pilarnya itu semuanya bermuara kepada berbaik sangka kepada Allah. Itulah kenapa para nabi dan rasul itu ketika mendapat perintah dari Allah yang kayaknya di luar nalar gitu ya, itu enggak protes tapi nurut saja sudah. Kenapa? Karena husnudzan pada Allah bahwa di balik perintah Allah itu pasti ada kebaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk menyembelih putranya Ismail itu enggak ada protesnya sama sekali. Nurut gitu aja. Hebatnya Nabi Ismail juga enggak protes. Karena husnudzan, baik sangka kepada Allah bahwa perintah Allah itu tidak mungkin mencelakakan hambanya. Jadi tidak mungkin perintah Allah itu mencelakakan hambanya, itu tidak mungkin. Ketika Siti Hajar atas perintah Allah disuruh diletakkan di sebuah lembah yang gersang yang namanya Bakkah. Saat itu namanya Bakkah. Bakkah dari kata buka artinya nangis, sekarang namanya Makkah. Itu begitu Siti Hajar tahu itu perintah Allah, beliau nggak protes sudah. Nurut. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Makanya Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim akan pergi meninggalkannya, kan dikejar, kamu mau kemana mas? Kok meninggalkan aku? Nabi Ibrahim gak noleh, terus berangkat lagi. Allahu amaroka, kata Siti Hajar, apakah Allah yang memerintahkan panjenengan? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Ya, begitu tahu perintah Allah, ya wis, monggo silakan pergi, karena Allah tidak akan meninggalkan kami sendiri. Jadi seorang muslim itu harusnya begitu, harusnya. Jadi kalau sudah perintah Allah nurut wae. Ojo akan protes. Allah. Nabi Musa itu ketika diperintah oleh Allah untuk memukul lautan, anidrib bi'asakal bahar. Kan beliau dalam posisi sulit itu. Nyeberang lautan risikonya mati. Kalau pakai matematika manusia ya, kalkulasi manusia. Mundur ke belakang ada Fir'aun dan pasukannya, sama-sama mati resikonya itu. Terus beliau meneriakkan inna ma'iya rabbi sayahdin, sungguhnya bersamaku Tuhanku dan beliau pasti akan berikan petunjuk kepadaku. Terus ada orang saleh dari Bani Israil yang meneriakkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Maka Allah kasih petunjuk dan perintah dalam bentuk apa? Anidrib bi'asakal bahar. Pukul dengan tongkatmu itu lautan itu. Nabi Musa itu orangnya cerdas, kritis, berani orangnya. Tapi begitu mendapat perintah Allah, dilaksanakan. Padahal perintah itu tidak lebih masuk akal sebenarnya. Jadi secara nalar kayaknya kurang cocok gitu. Secara nalar perintah itu kayaknya secara nalar. Walaupun bukan akal kita nggak nyampe, bukan nggak masuk akal, akal kita nggak masuk. Jadi bukan nggak masuk akal, akal kita yang nggak jangkau. Gitu. Tapi maksud saya gini, yang lebih masuk akal kan bukan laut yang dipukul, tapi batuknya Fir'aun. Jadi harusnya kan perintahnya kalau pakai akal-akalan, anidrib bi'asaka batuknya Fir'aun, itu lebih masuk akal itu. Ini yang suruh mukul laut. Tapi Nabi Musa nggak protes, nurut gitu aja. Karena perintah Allah itu, karena yakin bahwa perintah Allah itu pasti benar gitu aja. Nggak mungkin buruk bagi hambanya perintah Allah itu. Dan dipukul beneran lautan itu, dan kita tahu Fir'aun mati dengan mudahnya, Bani Israel dan Nabi Musa dan Bani Israel itu selamat dengan mudahnya pula. Hal yang di luar dugaan itu terjadi. Maka saya ulang sekali lagi, puncak dari spirit keberagamaan kita itu sebenarnya dia husnudzan itu, baik sangka kepada Allah itu. Kita ini kadang kalau untuk aktivitas-aktivitas duniawi itu kadang kita ini sering protes kita itu.
Kalau aktivitas duniawi seringkali kita nggak protes. Tapi kalau aktivitas ukhrawi seringkali kadang kita itu protes kadang. Orang itu untuk dapat gelar S1, untuk dapat gelar S1 itu loh, itu korban waktu, biaya, tenaga, korban perasaan, jauh dari keluarga kadang. Itu baru untuk dapat gelar S1. Itu yang nggak ada orang tua yang protes, nggak ada anak yang protes. Ya wis jalani aja demi meraih gelar duniawi S1 itu. Sementara untuk meraih gelar muttaqin, gelar takwa yang jaminannya tidak hanya dunia tapi akhirat, tidak hanya dunia tapi surga jaminannya, Allah cuman memerintahkan kita dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu sing protes wae. Anaknya rajin ke masjid untuk iktikaf, kata orang tuanya, "Leo, kok melekan di masjid terus saya, mbok ya pulang." Istri kadang yang dememel mencereweti suaminya yang iktikaf di masjid, "Mas, mbok ya pulang di masjid terus." Meluangkan waktu, biaya, tenaga 10 hari saja untuk meraih gelar muttaqin itu banyak yang protes. Banyak yang gak kuat, banyak yang ngini ngono semacam-macam. Allahu Akbar. Niat mengeluarkan biaya yang besar untuk perkuliahan yang notabene dapatnya duniawi itu gak protes. Ngaji sama ustadz, ngaji Al-Quran, SPP naik, protesnya pol-polan. Padahal naiknya cuma berapa? Ya Allah, padahal itu pertaruhannya akhirat. Nah, makanya kita ini kalau sudah babnya perintah Allah nurut aja udah. Sami'na wa ata'na. Karena prinsipnya dalam Islam itu tidak ada hal yang diwajibkan hingga wajib banget, kecuali di balik semua itu pasti ada manfaat yang luar biasa untuk kita. Dan tidak ada hal yang diharamkan oleh Allah hingga dosa besar, kecuali di balik semua itu ada bahaya yang menganga kalau kita terjang. Monggo dicek saja. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh sholat misalnya, yang 5 waktu sehari semalam kita diperintahkan dengan wajib banget itu. Nanti kita nggak usah ngomong keuntungan akhirat, kita ngomong keuntungan duniawi saja, yang notabene manfaatnya untuk jasmani kita, yang untuk jasmani kita manfaatnya. Nanti searching di Google misalnya apa, atau tanya sama AI apa manfaat gerakan-gerakan sholat itu. Secara jasmani kita dapat, secara rohani insya Allah dapat. Tidak hanya ukhrawi kita dapat, duniawi kita dapat. Dan itu manfaat yang sangat dibutuhkan oleh lahir dan batin kita, dunia dan akhirat kita. Sehingga kalau ada orang yang tidak sholat, itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh. Kalau ada orang tidak sholat, dia bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh. Kenapa bodoh? Ada banyak manfaat di dalam sholat, dia tidak ambil. Ada banyak manfaat di balik sholat, dia tidak ambil. Baik itu duniawi, terlebih ukhrawi. Walaupun kita sholat tidak untuk duniawi, tapi hikmatu tasyriknya duniawi dapat. Dan tidak ada hal yang diharamkan oleh Allah hingga dosa besar, kecuali di balik semua itu pasti ada bahaya yang menganga untuk kita kalau kita terjang. Tunjuk saja apa perbuatan dosa yang paling besar, syirik misalnya. Berapa banyak orang yang mati gara-gara percaya pada dukun misalnya. Mau menggandakan uang sama dukunnya, diajak ritual minum teh, ternyata tehnya sama dukunnya udah dikasih racun tikus. 5 orang mati di Tangerang. Allahu Akbar. Dulu di Sumatera ada dukun AS. Terjadi pencabulan terhadap banyak wanita oleh dukun AS itu dan dibunuh. Itu kan perkara percaya sama perbuatan apa? Syirik. Allah, hati-hati. Apa, tunjuk lagi perbuatan dosa besar yang lain. Sebut saja misalnya zina. Itu tinggal pilih, mau si pilih seraja singa
mau aid atau ketangkep Satpol PP, tinggal pilih aja. Ya kalau di Hotel Melati kan rawan ketangkep Satpol PP itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu baru ngomong duniawinya, belum ukhrawinya kalau nggak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat syirik, orang yang berzina itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh. Kenapa bodoh? Karena ada banyak bahaya yang menganga dia terjang. Tidak hanya untuk duniawinya, terlebih ukhrawinya, tidak hanya untuk ukhrawinya tapi duniawinya juga. Tidak hanya ruhaninya tapi jasmaninya juga. Maka dalam Islam itu ada rumus. Makanya kita mesti harus husnudzon kepada Allah. Ini ada rumus sederhana dari Allah itu. Apa itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat manfaatnya untuk kita. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita akan melihat bahayanya untuk kita juga. Makanya Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaih, lianna Allah yaqul man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Nah, makanya dalam Islam ada rumus ya. Ketika kita menolong orang lain, itu kelihatannya saja kita menolong orang lain, tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim diantaranya kama qala wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Sehingga tidak jarang masalah kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membereskan urusan orang lain. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, kita ini tampaknya saja mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim, ada seseorang yang datang ke satu kampung untuk mengunjungi saudaranya. Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia. Kata malaikat itu, Anda mau kemana? Saya akan mendatangi saudara saya di kampung ini. Kata malaikat itu bertanya, apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan dalam pertemuan ini? Oh tidak, kata orang itu. Pure murni semata-mata karena saya mencintai saudara saya ini karena Allah. Maka kata malaikat, saya utusan Allah, saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Jadi kayaknya aja kita mencintai saudara kita karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim. Ketika kita mendoakan baik orang lain, tampaknya saja kita mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu untuk kita. Dalam satu riwayat disebutkan ketika seseorang mendoakan saudaranya dari balik punggungnya tanpa sepengetahuannya, maka di atasnya ada malaikat, di atas kepalanya ada malaikat yang berkata, walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Makanya tidak jarang, tentu semua karena Allah, makanya tidak jarang hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini
Bisa jadi secara sunatullah adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang, bisa jadi tentu semua dengan izin Allah. Hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Maka semua kembali pada kita. Demikian juga kalau ada orang yang zalim kepada orang lain, tampaknya saja dia zalim pada orang lain, tampaknya saja dia jahat pada orang lain, padahal sebenarnya dia sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri. Itu saking jahatnya, karena berbuat jahat pada dirinya sendiri. Makanya saya ulang, kalau kepada Allah terkait dengan perintahnya maupun larangannya, udah kedepankan husnudzon aja sama Allah. Udah usah buruk sangka kepada Allah, karena puncak dari ajaran agama ini, puncak keindahannya, tiangnya, pilarnya adalah husnudzon, baik sangka kepada Allah. Itulah kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus berbeda dengan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi dulu mengatakan kepada Allah sami'na wa asaina, kami dengar, kami durhakai. Maka dalam Islam kita tidak boleh begitu. Yang diajarkan oleh Nabi dan dimuat dalam Al-Quran, disampaikan dalam Al-Quran pula, tentang pentingnya kita mengedepankan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Ada beberapa kejadian sebenarnya berkaitan dengan masalah ini, terkait dengan sami'na wa ata'na itu. Yang pertama, kalau kita bicara sababun nuzul, itu ketika Allah berfirman di menjelang akhir surah Al-Baqarah itu, in tubdu au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan dalam hati ataupun pikiran itu semua dihisab oleh Allah. In tubdu au tukhfuhu yuhasibukum bihillah, dihisab oleh Allah semuanya. Itu para sahabat nangis itu, sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau yang tanpa dihisab okelah, tapi kalau yang seliweran dalam hati, berisiknya pikiran dihisab juga, bisa celaka kita ya Rasulullah. Karena siapa yang bisa mengendalikan berisiknya hati? Siapa yang bisa menghentikan berisiknya pikiran? Apalagi ada yang mengatakan otak kita itu otak monyet. Jadi berisik sekali. Lintasan hati itu tidak bisa kita mengendalikan, tidak bisa. Wah, itu kata para sahabat, kalau itu dihisab juga ya Rasulullah, celaka kita. Terus Nabi bersabda, apakah kalian akan seperti Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina? Jangan begitu, kata Nabi. Sudahlah, karena itu yang mau Allah, nurut saja, kata Nabi. Katakan sami'na wa ata'na. Maka para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Baru terus ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka sejak itu yang kita tidak berdaya untuk mengendalikannya, termasuk masalah hati, yang kita tidak sanggup untuk mengendalikannya, itu tidak dikenai hisab sejak itu. Nah, jadi karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan beban seseorang di luar kemampuannya, termasuk seliwerannya hati. Makanya kecamuknya hati dengan aneka unek-unek itu tidak serta-merta ada catatan dosanya. Tidak serta-merta ada catatan dosanya. Nah, kenapa? Karena Allah sudah berjanji tadi itu. Nah, sementara kalau unek-unek baik tetap berpahala. Kalau unek-unek baik. Itu dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Allahu Akbar. Saya ulang, makanya dalam hal ini kita semua ke depan apa tadi, sami'na wa ata'na, karena kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah nurut, sama Rasulullah nurut aja udah. Kita kedepankan sami'na wa ata'na.
Dan dasar ketaatan itu karena kita husnudzon, baik sangka kepada Allah itu. Karena kita meyakini apapun yang Allah perintahkan pasti baik, dan apa yang Allah larang kalau kita terjang pasti bahaya itu. Allahu Akbar. Dan dalam riwayat ini dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, barang siapa yang mati di antara kalian dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, maka dia masuk surga dengan lancar atau dengan bahagia, dengan leluasa, madlan, itu dengan leluasa, membasiton dengan lapang, dengan leluasa. Jangan masuk surga dengan leluasa kalau dia mati dalam keadaan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa dalam hadis Sahih Muslim, salah satu sebab seseorang itu tidak jadi masuk neraka, padahal harusnya masuk neraka, itu adalah karena dia berbaik sangka kepada Allah. Sehingga diceritakan dalam hadis Sahih Muslim itu, di bab tentang hari akhir, ada seseorang yang diseret untuk masuk ke neraka. Begitu mau dilempar ke neraka, dia berteriak. Dan kita tahu dalam surah An-Naba, pada saat hari kiamat nanti itu, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Jadi tidak bisa bicara siapapun pada saat itu kecuali dengan izin Allah. Dan kalau ngomong pasti benar. Dan orang ini bisa ngomong, berarti ngomongnya pasti benar itu. Kata orang itu, ya Allah, tidak begini yang kusangkakan tentang dirimu. Tidak begini yang kusangkakan tentang dirimu. Dan Allah bertanya, dan kalau Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Ini hanya bahasa administrasi. Apa yang kamu sangkakan tentang diriku, kata Allah. Selama hidup hamba berprasangka baik bahwa Engkau adalah Maha baik, Maha pengampun, Maha pemaaf. Pokoknya dia selalu berbaik sangka pada Allah. Aukamakal, maka kata Allah, ya sudah, enggak jadi masuk neraka, masuk surga aja. Itu barokahnya husnudzon, baik sangka terus kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi barokahnya husnudzon kepada Allah, enggak jadi masuk neraka, masuk surga dengan tenang itu. Nah, itu yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, Ali Imran ayat 185 itu. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi ada orang itu sudah di bibir neraka. Jadi ada orang itu sudah di bibir neraka. Maka kata Allah, maka siapapun yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia adalah orang yang telah beruntung. Jadi orang yang tadi sudah di bibir neraka enggak jadi masuk, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan itu salah satu caranya adalah karena berhusnudzon, berbaik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan kiat-kiatnya untuk agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata siapa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Wallahi alladzi la ilaha ghairu. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia Allah. La yuhsinu ahadukum adzanna billahi. Tidaklah memperbaiki siapa ahadun seseorang adzanna persangkaannya billahi kepada Allah illa kecuali a'tahullahu dzannahu, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia sangkakan. Wa dzalika annal khaira biyadihi, dan sesungguhnya dan semua itu disebabkan karena semua kebaikan ada dalam genggaman kekuasaannya. Maka kalau kita bicara penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapapun yang berbaik sangka kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan apa yang dia sangkakan itu. Dan kita sudah membaca hadis sebelumnya tentang ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Hadisnya riwayat Ahmad di antaranya. Jadi kalau kita sangka baik, baik yang terjadi pada kita. Kalau kita sangka buruk, buruk yang terjadi pada kita. Makanya kuatkan hati untuk terus berbaik sangka kepada Allah. Walaupun istilah berbaik sangka kepada Allah ini enak ngomongnya aja. Kadang pas kena masalah ya
Menguras emosi dan perasaan kadang sulit pakai dal juga itu untuk husnudzon kepada Allah. Tapi bersyukurlah bagi siapapun yang Allah berikan kemauan dan kemampuan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa dzakara Ibnu Mubarak, dan telah menyebutkan siapa Ibnu Mubarak rahimahullah, qala, beliau berkata, akhbara Sufyan, telah mengabarkan siapa Sufyan, Ibnu Abbas, sungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, idza ra'aitum, apabila engkau melihat birrajuli seseorang, al-mauta, mati, kalau kamu lihat ada orang yang akan mati, fabashiruhu, maka berikanlah kabar gembira kepada orang yang akan mati itu, liyal qarabbahu wa huwa hasunadzanna billah, agar dia berjumpa dengan Tuhannya sementara dalam keadaan berbaik sangka kepada Tuhannya, yaitu Allah. Wa idza kana hayyan, dan apabila dia hidup enggak jadi mati, maka fakhufuhu, takut-takutilah dia. Wa qala al-Fudail, dan berkata sahabat al-Fudail, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu rahimahullah, al-khaufu afdalu minar raja'i, rasa takut itu lebih utama daripada rasa harap. Maka al-abdu sahihan, selagi hamba itu masih sehat. Fa idza nazala bihi al-mautu, apabila turun kepadanya kematian, farraja'u afdalu minal khaufi, maka harapan lebih baik daripada, lebih utama daripada rasa takut. Dalam riwayat ini disebutkan kalau kita mendatangi seseorang yang menjelang kematiannya, disuruh ngasih berita gembira, disenangkan hatinya supaya dia bisa berhusnudzon kepada Allah. Contoh, dulu itu ada ketua DKM sakit, saya diminta untuk datang menjenguk, saya datang. Nah, kita hibur, tidak usah khawatir Pak, Bapak ini tugasnya selama ini menjaga rumah Allah. Bapak selama ini menjadi pelayan di rumah Allah. Gak mungkin yang punya rumah cuek sama Bapak, itu gak mungkin. Nah, jadi kita besarkan hatinya. Bapak ini selama ini menjadi pelayan di rumah Allah, dan tidak mungkin yang punya rumah cuek sama Bapak. Semua rumah itu milik Allah. Semua rumah itu milik Allah. Tapi yang Allah bilang Baitullah, rumah Allah itu hanya masjid. Semua rumah kita juga itu milik Allah itu. Semua rumah. Tapi yang Allah sebut sebagai rumahnya, rumah miliknya maksudnya, itu adalah masjid. Maka dalam hadis qudsi, orang yang datang ke masjid dianggap sebagai tamunya Allah. Maka di antara tempat yang mustajabah itu adalah masjid. Dan pengurus masjid berarti pelayan di rumah Allah. Kalau kita kerja pada majikan yang kaya dan dermawan saja, kita pasti diperhatikan sebagai pembantunya. Apalagi kita ini menjadi pelayan di rumah Allah yang maha kaya, maha dermawan, maha baik. Tidak mungkin Allah cuek sama kita. Maka saya bilang sama Bapak Ketua DKM itu, tidak usah khawatir Pak, Bapak ini Ketua DKM, Bapak ini selama ini melayani rumah Allah, gak mungkin Allah cuek sama Bapak, tidak mungkin. Asal kita ikhlas di dalam melayani di rumah Allah ini. Ya, bersyukuran jenengan yang jadi pelayan di rumah Allah, karena yang punya rumah gak mungkin cuek, gak mungkin cuek. Husnudzon aja sama Allah. Itu kita besarkan hatinya Allah, supaya dia husnudzon kepada Allah. Dosa saya banyak, Allah maha pengampun Pak, Allah maha pengampun. Apalagi kebaikan Bapak insya Allah sudah banyak, nah, insya Allah Bapak diampuni oleh Allah. Kita besarkan hatinya lah pokoknya gitu, nah, supaya dia berhusnudzon kepada Allah, karena itu sangat penting bagi orang yang akan meninggal dunia. Nah, kalau ternyata nggak jadi mati, sehat setelah itu. Ngomongnya beda lagi, Pak. Bersyukur ya sama Allah, hati-hati. Jangan sampai lupa diri. Nah, ingat, syukur pada Allah kemarin bagaimana, sekarang bagaimana. Oh ya Ustaz, alhamdulillah. Itu namanya diingatkan namanya.
Jadi ada roja, ada khauf, ada harapan, ada rasa takut kepada Allah. Sebenarnya khauf itu lebih kepada kehati-hatian sebenarnya. Kalau orang Jawa bilang kudu eling tur waspada. Tur waspada. Waspada. Jadi harus ingat dan hati-hati itu. Karena kalau tidak, ngerinya ya kita lalai. Karena dunia ini melalaikan. Alhaakumut takasur. Alha telah melalaikan kum kalian apa at-takasur, banyaknya harta. Orang itu kalau hartanya banyak, full power, kadang lupa. Nah, maka supaya nggak lupa itu, maka harus berhati-hati. Makanya kalau lagi dalam keadaan sehat, kuat, itu yang dikedepankan kehati-hatian itu. Kudu eling tur waspada. Nah, itu harus ingat dan hati-hati tadi itu. Karena inti dari takwa itu kehati-hatian. Inti takwa itu adalah kehati-hatian. Tapi kalau sudah mau mati, dirasa kok dekat dengan kematian, kedepankan harapan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tapi kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa penetralisir dari kekhawatiran itu adalah harapan. Jadi kalau menguat ketakutan harus semakin menguat harapan. Itu seperti itu. Karena kalau kita larut dalam kekhawatiran, ngerinya nanti jatuh pada perbuatan suudzon, bersangka kepada Allah, ngerinya. Makanya sebagian ulama kita menganjurkan kalau seusai beristighfar menyadari dosa itu, astaghfirullah. Itu kalau bisa setelahnya alhamdulillahirabbil alamin. Bukan alhamdulillah karena perbuatan dosa itu, bukan. Bersyukur pada Allah karena masih diberi kesadaran akan dosa dan masih diberi kesadaran akan beristighfar. Dan itu pertanda betapa baiknya Allah kepada kita. Karena kita masih diberi kesadaran itu. Alhamdulillah. Itu seperti itu. Setelah istighfar, kalau bisa disusul dengan apa? Alhamdulillah. Dan di samping memang doanya ahli surga itu di surah Yunus ayat 10 itu kata Allah, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir doanya orang-orang ahli surga itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya, dan telah menyebutkan siapa Ibnu Abi Dunya. Qala, beliau berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Yahya ibn Abdullah Al-Basri rahimahullah. Qala, beliau berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Siwar bin Abdullah, Siwar yang menjadi anaknya Abdullah, Siwar bin Abdullah. Qala, beliau berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Al-Mu'tamir. Qala, beliau berkata, qala, telah berkata siapa abi, bapakku, hina hadarathu wal al-wafatu, ketika datang kepada beliau kematian. Apa kata bapaknya Mu'tamir? Ya Mu'tamir, Mu'tamir, hadisni, ceritakanlah kepadaku birrukhasi, tentang keringanan-keringanan. La'ali, agar mudah-mudahan aku alqallaha, bertemu dengan Allah, wa ana husnadzanni bih, sementara aku dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khabar sahih. Jadi ketika beliau menjelang wafat, bapaknya bilang kepada putranya Al-Mu'tamir, ceritakanlah tentang keringanan-keringanan dalam agama ini, supaya aku bisa berhusnudzon kepada Allah. Jadi dalam agama ini ada banyak keringanan-keringanan yang itu patutnya kita sampaikan kepada orang yang akan meninggal dunia, supaya dia tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Contoh misalnya, ya, jenengan insya Allah diampuni oleh Allah karena sakit yang membuat jenengan sampai kayak gini sekarang ini, insya Allah merontokkan dosa-dosa jenengan. Kita sampaikan begitu. Oh insya Allah Pak, jenengan
surga insyaallah. Karena jenengan ini kan sudah cukup lama jadi pengurus masjid misalnya. Nah kalau bisa jadi pengurus masjid itu seumur hidup. Walaupun bagian gelar karpet. Walaupun bagian gelar karpet. Karena termasuk meninggal yang keren itu adalah meninggal sebagai pengurus masjid atau penggiat-penggiat dakwah. Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Nggih, kita beri adzan dulu nggih. Monggo silakan. Baik, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Kalau ada, oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin agak ngacok nih, karena banyak banget yang saya bisa sampaikan itu jadi berseliweran gak karuan di otak saya gitu. Kita berhusnuzon harus kepada Allah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian anaknya Ismail, kemudian dari istrinya. Itu pilar yang paling tingginya kan seperti yang tadi sudah bilang, sudah kepada Allah. Mungkin kalau kita di dasarnya juga enggak kerja, karena di otak kita berisik, di hati kita berisik. Jadi
kalau tadi disebutkan juga oleh Ustaz dari Al-Baqarah yang terakhir itu kan kita aman tuh. Dalam artian jadi manusia ini ya aman itu gitu kan. Tapi kan nggak bisa gitu juga. Manusia tempatnya was-was nih. Jadi was-wisu itu dari kalau di Indonesia itu was-was banget. Jadi entah ke sana, entah ke sini, entah kemana, entah kemana. Kemudian juga tempat buang-buangnya hati. Nah, jadi kan ini pertahanan kita harus seperti apa nih? Jadi kita udah merasa udah enak banget atau dibuang-buang hati gubrak pagi atau apalagi di sini juga kita masih nggak selalu ke masjid, ya kan? Ke masjid mungkin cuma 5 waktu itu juga mungkin kadang-kadang resep kayak juga kan gitu kan. Kemudian pas kita mau berusaha kita udah enak-enak mulus atau seneng lagi kita tadi mau berusaha ya gimana sih ini Allah jadi nyalahin kan jadinya seujon lagi gitu kan. Jadi ini goyang-goyang begini-begininya ya mungkin kita manusia kan umurnya pendek nih, cuma ada ya umatnya Rasulullah paling 60-an gitu kan. Jadi mungkin 60-nya udah hampir semua gitu. Sedangkan SMK kan nggak pernah mati gitu kan. Dan mungkin kalau kitanya SMK, SMK-nya bisa jadi S1 gitu kan. Kalau kitanya S1, SMK-nya bisa jadi S3. Nah jadi memelihara hal seperti ini itu ada pihaknya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Sholat udah, mungkin udahnya kita bisa. Nah jadi kekhawatiran ini yang memang selalu kita rasakan dan kita sambil awal-awalnya juga di mulut juga sama apa saya begitu kena gebrakan lagi jika lagi dan gitu kan. Demikian Ustaz, mungkin agak sedikit ngaco-ngaco nih pembicaraan saya. Terima kasih. Kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak menuntut kita untuk sempurna. Saya ulang ya, Allah tidak menuntut kita untuk sempurna. Yang Allah tuntut dari kita adalah kesungguhan dalam taat. Itu yang Allah tuntut. Jadi yang Allah tuntut dari kita kesungguhan dalam taat, bukan kesempurnaan. Karena tidak ada yang sempurna. Makanya dalam Islam tidak ada jalan kesempurnaan untuk manusia, itu tidak ada. Yang ada jalan kebaikan. Kalau jalan kebaikan banyak. Dan kita diperintah untuk bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan kebaikan itu. Makanya dalam hal ini saya ulang, kita tidak wajib sempurna. Allah tidak tuntut kita menjadi sempurna. Yang Allah tuntut adalah ketaatan kita. Nah, namanya Allah tidak wajibkan kita sempurna, berarti kita memang syarat dengan kekurangan, pasti itu. Pasti itu, Pak. Semua kita itu, kecuali para nabi dan rasul ya. Semua kita pasti syarat dengan kekurangan, Pak. Tapi bersyukurlah kepada Allah, Pak. Allah itu di antara sifatnya Al-Jabbar. Di antara makna Al-Jabbar adalah yang maha menutupi kekurangan hamba-hambanya. Maka dalam sholat saat iftirash ada doa wajburni. Ya Allah, tutupilah kekurangan-kekuranganku. Di antara nama Allah Asy-Syakur. Itu di samping terjemahannya adalah Allah yang maha berterima kasih kepada hambanya. Tapi ada, kalau kita buka tafsirnya, di antara maknanya adalah Allah yang maha menerima kekurangan hamba-hambanya. Kalau kita bicara kesempurnaan, siapa yang bisa sempurna di antara kita? Tidak ada, kecuali para nabi dan rasul, itu pun karena disempurnakan oleh Allah. Maka yang Allah tuntut dari kita bukan kesempurnaan, tapi ketaatan. Asal kita mau berusaha dalam ketaatan, aman kita. Satu dulu, Pak ya. Yang kedua, tadi Bapak bilang naik turun lagi. Bersyukurlah kepada Allah kalau iman kita naik turun, Pak. Berarti masih normal, Pak. Yang bahaya itu kalau iman kita keluar masuk, Pak. Itu bahaya.
Saya ulang ya, kalau iman kita naik turun itu masih normal Pak, alhamdulillah itu. Tapi kalau imannya udah keluar masuk, bahaya itu Pak. Tadi Bapak sebut kadang kita kepleset gak ke masjid tapi masih sholat kan? Masih aman Pak, 5 waktu masih sholat. Ada pernah jamaah datang ke saya, dia bilang gini, Ustadz suami saya futur. Futur itu mual Pak, muales, kena penyakit muales Pak. Sudah sekitar 6 bulan ini Ustadz gak sholat 5 waktu. Itu bukan futur, sudah durhaka kepada Allah itu. Itu imannya bukan naik turun lagi, itu rawan keluar masuk imannya udah itu. Jadi kalau Bapak masih mau bangkit kembali untuk sholat, masih mau bangkit kembali untuk bertobat, masih mau bangkit kembali memperbaiki diri, masih aman Pak. Jadi kalau grafik iman kita naik turun masih aman. Yang bahaya kalau imannya keluar masuk. Nah, kita ini mandi di pagi hari itu dengan keyakinan penuh nanti sore kita dekil. Tapi kita yang mandi lagi, kenapa? Karena kita butuh bersih. Ini kita lagi di masjid, soleh banget yang kita hari ini. Nanti keluar dari masjid, macam-macam dah. Kotor lagi, ya besok mandi lagi. Terus gitu aja, sampai kita bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena kita butuh bersih. Ibu-ibu ngepel lantai rumah itu dengan keyakinan penuh besok udah kotor lagi itu. Tapi dipel lagi. Kenapa? Kita butuh bersih, Pak. Maka istiqomah dalam Islam itu bukan lurus terus tanpa bengkok. Enggak, kadang ada bengkoknya juga. Yang penting lurus lagi. Kadang ada putusnya juga istiqomah itu. Yang penting sambung lagi. Kadang ada jatuhnya juga, yang penting bangun lagi. Kadang ada kotornya juga, yang penting mandi lagi. Terus gitu. Sampai kapan? Sampai kita ketemu dengan Allah. Maka di surah Al-Balad, perjalanan menuju kepada Allah namanya Aqobah. Aqobah itu jalan naik Pak. Jalan naik itu kadang ada kepleset-keplesetnya juga Pak. Maka Bapak nanti kepleset itu betul. Kadang jatuh gubrak, betul itu. Karena Allah yang bilang di Al-Balad, Allah bilang perjalanan menuju kepada Allah itu Aqobah. Naik gitu. Yang pernah trekking, yang pernah pendakian pasti tahu ya bagaimana kemudian kadang kita kalau naik itu ya sampai ngos-ngosan, kadang ya rodok. Rumusnya sederhana, jatuh bangun lagi Pak. Capek istirahat berangkat lagi. Terus gitu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam lirik ilir itu ada kata-kata cah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo mbasuh dodo tiro. Nah, jadi memang hidup itu begitu ya, licin juga, tapi ya kita harus naik. Tidak ada pilihan. Dan kalau kita mengatakan itu sangat melelahkan Ustadz, ada seorang ulama yang berkata begini, dulu aku mengira dekat dengan Allah itu begitu melelahkan. Ternyata jauh dari Allah lebih melelahkan. Itu kata ulama itu. Mungkin mujahadah kita melelahkan, tapi tidak usah khawatir Pak. Manusia itu memang diciptakan oleh Allah itu fi kabad, dalam kelelahan. Tapi kalau lelah kita berujung pada ridho Allah, nggak ada masalah. Jatuh, bangun lagi, kotor, mandi lagi, putus, sambung lagi. Terus begitu sampai kita ketemu dengan Allah. Maka kata para ulama, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi terus bertobat sampai bosan maksiat. Terus gitu aja. Bisa dimengerti ya? Sampai ketemu dengan Allah. Ya, jadi kalau Bapak masih punya kesadaran begitu, kalau kita masih punya kesadaran begitu, masih aman Pak. Jadi grafik iman naik turun masih aman Pak. Pokoknya jangan sampai imannya Pak tadi keluar masuk. Nah, keluar masuk itu bahaya Pak. Ngerinya pas keluar mati ya, itu repot. Ngoten nggih insyaallah nggih. Saya kira. Garis lurus juga mati kan berarti kan. Iya betul. Allah a'lam bishawab. Nggih sami. Oke. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.